Siasnya ini ya sias. Nih kemudian ini ambil 3 dari sini, ambil 2 dari sini, dari si sias ini kan 1/3 dan 2/3 ya. Nah letaknya berarti 2 dari sini di tengah-tengah ini, 3 dari sini. Nah letaknya di sini berarti di tengah-tengah antara si sias dan umbilikus tadi ya. Nah caranya pemeriksaannya itu seperti ini. Pas saya suruh tekuk, Bapak punten tekuk kakinya. Nah, nanti pada saat tarik nafas, pasiennya dorong si tekukan ini, Bapak relax aja, nanti didorong ke depan seperti ini. Terus nanti pada saat buang nafas, yang menekan itu lepaskan. Namanya juga nyeri lepas tekan. Ketika dilepaskan, kalau pasien menjerit atau kesakitan, kemungkinan ada peradangan appendix. Itu yang membedakan dengan ketika kita meraba di daerah rahim, misalnya kita disminor. Kalau disminor mah ditekan terusnya sakit gitu ya. Nah tapi kalau yang appendix mah biasanya dilepaskan justru makin sakit gitu ya. Nah baik ya, saya praktekkan 3 perkiraan saja karena dia memang ada di ukuran paling bawah sini. Caranya seperti ini. Di kanan ya, hanya 1 aja ya. Dorong, tarik nafas Pak, buang Pak, lepaskan. Sakitnya Pak? Enggak. Ya, jadi justru biasanya pasien itu mengeluh nyeri hebatnya itu pada saat kita lepaskan. Gitu. Itu untuk pemeriksaan nyeri lepas tekan untuk melihat apakah ada peradangan appendix atau tidak. Kayak oposias, obturator itu piloposias atau obturator nanti di pemeriksaan fisik sistem pencernaan ya oleh perawatan medikal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya akan ajarkan, tetapi mungkin untuk pengetahuan Anda perlu ya saya sampaikan di sini. Ya. Jadi untuk mengetahui yang tadi rentang hepar yang kalau midsternal itu 6 sampai 12, kalau midsternum itu 4 sampai 8, ya. Caranya seperti ini. Tadi teman-teman pada saat memperkusi di daerah paru-paru itu ya yang di midclavicula, ini akan terdengar resonan kan? Nah, ini resonan. Ini masih resonan. Nah, di sini udah berubah kan suaranya? Terdengar lebih peka. Ya. Ya, nah ini lebih peka. Nanti ini dikasih tanda di sini pakai pulpen. Ya, ada pulpen enggak? Nah, bang pulpen ya. Nah, di sini kasih tanda pulpen, ya. Atau nggak usah pakai tanda, Anda ingat-ingat saja lah ya kalau ke pasien mah ya di sini. Nah, kemudian tadi di daerah perut kuadran kiri bawah itu timpani kan? Timpani ya. Nah, ini di sini kelihatan lebih padat lagi. Nah, ini berarti sudah ketemu lagi pekak atau dalnas. Sama di daerah sini. Nah, ini ya. Ini tandain. Timpani. Sini kelaba lebih padat ya. Nah, sekarang tinggal ukur dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Ya, ada penggaris. Delapan, berarti normal ya, kan 6 sampai 12. Yang dari sini ke sini 4 sampai 8 ya. Ini 6 berarti normal. Ya, tidak ada pembesaran hepar. Sebenarnya pengukuran rentang hepar ini bisa Anda lakukan apabila memang Anda teraba pada saat tadi palpasi itu Anda kok teraba ini, kok ada hepar gitu teraba. Nah kita ingin tahu besar nggak sih heparnya, lakukan pengukuran rentang hepar gitu ya. Nah disinyalir kalau misalnya besarnya lebih dari ukuran yang tadi itu kemungkinan ada pembesaran hepar atau hepatomegali gitu ya. Nah teman-teman kalau melihat buku luar negeri itu rentang hepar itu tidak segini ukurannya ya, karena hepar itu bergantung pada tinggi badannya ya. Jadi kalau orang Asia itu ya segini gitu ya pakainya gitu. Coba Anda lihat saja, semakin besar sapinya semakin besar juga heparnya gitu.
Beda lagi dengan ati ayam yang lebih kecil, besar-besar, nah akan kemungkinan rentangnya juga akan lebih besar. Jadi namanya skoliosis. Biasanya juga kelihatan banget dari skapulanya, jadi besar sebelah. Ya, yang mengalami penonjolan karena dia tertekan itu biasanya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini, yang tidak mengalami penonjolan. Ya, kalau bentuknya seperti huruf S itu namanya skoliosis. Kalau pasiennya tenggeng seperti ini ya, maaf bang. Nah, gini ya. Ini nanti kan ada kalau ibu hamil ya kayak ada beban ke depan gitu. Jadi ini otomatis si tulang belakang itu jadi lebih begini gitu ya. Nah, itu namanya lordosis. Kalau ke belakang punggung gini ya kayak kakek-kakek yang bungkuk itu namanya kifosis. Paham ya? Itu dari tulang belakang ya. Selanjutnya sama dilihat kulitnya, kebersihannya, apakah ada lesi atau tidak ya. Kemudian bagaimana struktur skapulanya dan lain-lain. Nah, tadi di leher itu ada yang kelewat sama Bu Danma ya, yaitu pemeriksaan ROM. Tapi sebelum ke ROM, saya akan periksa dulu punggung dulu secara keseluruhan ya. Kan tangan kita di bawah tulang rusuknya tadi atau di sudut costovertebra. Ya, seperti ini. Sakit nggak, Pak? Tidak, Bu. Ya. Sakit nggak, Pak? Tidak, Bu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau perkusi paru sebenarnya tadi kan udah diajarkan di depan. Kalau di belakang juga sama ya, di antara ini. Cuman biasanya kalau di sini tuh ada kesulitan karena ada skapula ya, tapi bukan berarti tidak bisa diperkusi juga. Ya. Tapi biasanya kalau pada saat ujian tidak usah, di belakang itu tidak usah diperkusi ya. Ya, jadi ya dia lebih akan terdengar flatness karena di sini ada otot. Ya, jadi lebih nggak kedengeran. Jadi lebih enaknya memang di depan ya kalau untuk perkusi paru. Ya, Bu, gimana tadi kalau perempuan? Ya silahkan, kalau mau diperkusi parunya sama saja. Satu ya. Ya, cuman di sini tuh lebih memang skapula, jadi lebih banyak ke tulang gitu. Jadi jarang kita perkusi. Tetap depan gitu ya, mau laki mau perempuan tetap depan. Ya. Seperti itu. Kemudian peletakannya di antara tulang skapula ya. Ya, Bapak tarik nafas. Ya. Tarik nafas, Pak. Tarik nafas. Ya. Ya, kedengeran ya suaranya. Sama ya, jadi tapi kalau di auskultasi di daerah belakang itu yang kita dengarkan hanya vesikuler saja ya, itu pun hanya di antara skapula gitu. Itu untuk auskultasi di daerah punggung beres ya, jadi inspeksi, palpasi, perkusi sudah beres untuk daerah punggung. Selanjutnya saya akan masuk pada pemeriksaan ekstremitas ya. Angkat bahunya ke atas. Nah, jika kita merasakan adanya kekuatan, itu berarti kekuatan otot bahu baik ya. Nah, selanjutnya adalah ekstremitas atas, yaitu tangan dulu ya sekalian. Jadi ibu nggak periksa sikut dulu nggak ya, jadi semua bagian dari tangan atau ekstremitas atas. Bapak bisa lurus tangannya seperti ini, Pak ya. Kita periksa, kita lihat ya, tangannya simetris kanan dan kiri sama ya panjangnya ya, tidak ada yang kecil sebelah atau besar sebelah. Mungkin teman-teman pernah lihat ada yang cacat yang tidak tumbuh lengannya ya, atau kecil gitu ya tangannya, itu namanya dwarfism ya. Nah, kemudian ini masih simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita lihat tidak ada deformitas ya atau kelainan dari bentuk tulang ya, tidak ada juga luka ya. Kemudian selanjutnya kita palpasi ya, palpasi raba akralnya seperti ini. Ini agak dingin ya, mungkin cuacanya juga lagi dingin. Kemudian kita lihat periksa turgor ya, cubit seperti ini. Turgor kembali kurang dari 2 detik ya, atau kembali cepat ya, jadi tidak ada tanda dehidrasi. Kemudian langsung periksa CRT, capillary refill time. Ini caranya seperti ini. Ini putih ya, pada saat kita tekan seperti ini putih, kemudian kita lepaskan dia kembali merah. Berarti kurang dari 3 detik atau kurang dari 2 detik itu normal ya. Kita sekarang setelah
setelah inspeksi, kemudian palpasi, nanti perkusi. Perkusinya kita menggunakan refleks hammer teman-teman. Tetapi sebelum itu sebaiknya saya periksa dulu kekuatan otot supaya sekalian gitu ya periksanya. Nah, Bapak punten luruskan lagi. Nanti Bapak tolong tahan ya Pak ya. Saya akan memberikan beban, nanti kemudian Bapak tahan. Iya. Ya. Ya, ini kekuatan ototnya bagus ya, nilainya 5. Nah, untuk memastikan yang tadi gravitasi, sekarang pasiennya suruh neken tangan kita ke bawah. Tekan Pak. Ya, seperti itu. Ya, sampai sini paham ya. Selanjutnya ya, Bapak bisa ikuti gerakan saya. Ya. Fleksi. Ya. Ekstensi. Ini tuh hiperekstensi, ya. Selanjutnya begini lagi, Pak. Ini buka, apa buka namanya? Abduksi, dekatkan aduksi. Ya, ini coba seperti ini Pak, ini elevasi. Ya, seperti itu. Kemudian kita ingin tahu pasiennya bisa rotasi atau tidak, rotasikan Pak. Nah, selanjutnya lagi ini untuk jari, untuk sikut ya. Fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, mendekat. Ya. Itu untuk ROM atau range of motion ya. Nah, karena ini itu tendonnya itu apa namanya itu ya, kayak apa ya, takut cedera gitu ya. Jadi nanti yang dipukul itu bukan pasiennya tetapi jari pemeriksa. Ya, atau yang disebut dengan indirect pemeriksaannya tuh ya. Nah, ininya lemes saja, sebenarnya harusnya menggantung ya, jadi seperti ini lemas. Nah, nanti itu ada pergerakan ya, ini juga tuh ya, sebenarnya kalau sudah tepat si ototnya itu tanpa terasa ini dia bergerak ya. Kemudian ada kayak rasain ada getaran gitu ya Bang. Siap. Nah, ya seperti ini. Ya, nah seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti lihatnya ke sini. Berapa persen nih? Ya, nah seperti itu. Selanjutnya adalah tricep. Kalau tricep yang tadi kata ibu kalau nyetrum, nah Bang punten relax, tekukan. Nah teman-teman seperti ini, ya. Cari dulu refleks tendonnya, ya. Kita lihat, ya. Biasanya yang keraba kalau kita mau ini kayak kesetrum gitu. Ya, seperti itu. Ini ada di teori itu brachioradialis. Tuh, ya, kalau kepegang mah tuh. Ini aja udah ada gerak ini ya. Jangan digerakin Bang. Nah, ya. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Sama nanti kanan dan kiri. Ada luka, sedikit ya, ada bekas luka. Kemudian tapi tidak ada deformitas dari tulang. Nah, selanjutnya kita palpasi, akralnya dingin ya. Karena ini kan bagian bawah ya, biasanya suka dingin. Kemudian untuk palpasi piting udim, teman-teman. Ya, ini palpasi pretibia. Kalau di format penilaian teman-teman itu palpasi pretibia seperti ini. Ya, adakah udim atau tidak? Tibia itu kan tulang kering ya. Nah, ini pretibia berarti di sininya. Ya. Seperti ini. Kemudian terakhir untuk memastikan ada udim atau tidak itu biasanya di punggung kaki di sini. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Nah, kalau misalnya ketika kita tekan seperti ini kemudian ada cekungan ya, nah itu tuh biasanya udim ya. Biasanya pada ibu hamil ya. Kalau ibu hamil disertai dengan tekanan darah tinggi itu bahaya. Tapi kalau pada ibu hamil udim atau bengkak itu biasa, asalkan tidak ada peningkatan tekanan darah. Ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena ada proses penekanan pada saraf-saraf ya, karena kehamilan gitu. Nah, itu untuk pemeriksaan daerah kaki seperti itu ya. Untuk palpasinya, selanjutnya perkusi. Perkusi juga sama, tadi adalah periksa refleks. Ya. Nah, cuman Ibu nantikan dulu. Sekarang Ibu periksa dulu kekuatan otot kaki dulu ya. Nah, kita tekan seluruh pasiennya angkat. Pak, tolong angkat kakinya, Pak. Yang sebelah kiri ya. Sekarang satu lagi Pak, tolong angkat. Iya, masih ada ya. Sekarang kita satu-satu ya, kalau kaki kan susah ya. Sok Bapak simpan. Ya, berusaha menyimpan Pak. Jangan ditekuk, tapi tinggal simpan aja.
Nah, seperti itu ya, ada tahanan. Ya, satu lagi Pak, punten, simpan Pak. Nah, atau bisa untuk kekuatan otot kaki juga, pasnya suruh nekuk, Bapak punten tekuk dulu. Nah, coba tendangkan Pak. Nah, seperti itu ya, jadi kayak nahan gitu. Satu lagi Pak, punten. Nah, tekuk Pak. Ya, tendangkan. Ya, seperti itu ya, sekarang luruskan. Sekarang untuk ROM ya teman-teman ya. Nah, untuk ROM kaki ini lebih simpel saja. Jadi Bapak coba tekukan kakinya dua-duanya Pak. Tekuk ya. Kemudian luruskan Pak. Ya, itu fleksi ya. Jadi pada saat nekuk tadi fleksi, luruskan lagi ekstensi. Kemudian lebar Kak, buka Pak. Ya. Ini adalah abduksi. Ingat ya, kalau abduksi itu menjauhi, kalau adduksi dekat berarti berdekat. Adduksi tutup lagi Pak. Iya. Nah, Bu ini gimana rotasinya? Ya, ada yang begini itu cara rotasinya seperti ini. Bapak punten tekuk. Ya, kita gerakan seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Ya. Ini juga sekalian untuk kita melihat bagaimana dari panggul ya. Nah, nanti kalau untuk pemeriksaan panggul untuk ekstremitas ini lebih banyak pada pemeriksaan di daerah di sistem di keperawatan maternitas ya, panggul luar, nanti bagaimana nyeri tekannya itu seperti apa gitu. Nah, itu untuk pemeriksaan kekuatan inspeksi, kekuatan palpasi, kemudian sampai pemeriksaan kekuatan otot serta ROM dari kaki ya. Nah, selanjutnya adalah periksa perkusi. Mungkin bisa miringnya ke sana aja Bang, duduk terus miring ke sebelah sana. Patella di sini ya. Nih, jadi bukan di tulang tempurungnya tetapi di tendonnya. Ya, relax aja Bang, jadi kayak ngegantung gitu. Ya, mundur lagi dikit ya, sedikit lagi. Nah, gitu Bang. Tapi relax ya. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman hati-hati jangan berdiri di depan kakinya pasien. Karena kalau refleksnya berlebihan itu bisa ketendang kita ya. Itu nih, itu yang dipukul ya. Jadi bukan tempurung lututnya. Ya. Nah, seperti ini. Teman-teman perhatikan ya, cara pegang refleks itu ya harus begini, namanya juga refleks ya. Nah, pakai yang ini, kalau yang bagian tendon yang lebar pakai yang ini, kalau tendonnya kecil pakai yang ini. Ya. Nah, seperti ini kita lihat. Ya. Ini nempel ya, harusnya jangan nempel sebenarnya. Jadi biar kelihatan ikut gitu ya, harusnya di kaki. Memang kaki yang kalau pemeja pemeriksa itu lebih ini gitu ya. Nah, tapi relax ya Bang ya. Kita raba dulu. Nah, ya ada pergerakan nih, kelihatan nih. Ulangi ya. Kurang keras Bu. Satu ya nih. Nah, jadi kayak ada yang nendang gitu. Ya. Ini tadi kurang ini. Sebenarnya refleks itu nggak boleh diulang-ulang ya, namanya juga refleks. Ya. Satu. Si tangan pemirsa itu seperti ini. Ya, pegang. Nanti pukul bagian asiles yang ini, yang bagian belakang ini. Nih, ini ada tulang tendon. Mungkin Bang Dwi bisa raba di sini. Nah. Ya, nah ini kenyal gitu ya. Kalau tendon itu bukan tulang makan keras. Nanti ketika dia dipukul ini kemudian dia ada hentakan ke sini, itu berarti refleks asilesnya positif. Ya. Ini. Ya. Nah, yang cukup aja dia seperti ada tekanan gitu ke kita, itu udah positif ya. Nggak usah nyari-nyari pusing-pusing gitu ya. Nah, setelah itu asiles yaitu pemeriksaan Babinski ya. Punten ya Bang, tidur lagi. Siap. Ininya respon dari pergerakan dari si jari-jarinya. Tegak Bang, punten ya. Relax. Nah, yang ditorehnya itu adalah tepi ini ke sini ya. Jadi yang kayak huruf S-nya ini gitu ya, kayak tanda tanya tapi terbalik ya. Nah, nih respon pada setiap orang dewasa itu pasti akan begini, negatif Babinski-nya ya. Tapi kalau di bayi, coba teman-teman iseng ya kalau masih punya anak bayi ya. Nah, kalau dia ditoreh itu tuh dia tuh begini. Nah, itu normalnya kalau di bayi memang begitu. Ada kadang-kadang ininya ke sini gitu kalau bayi. Ya itu normal kalau di bayi. Tapi kalau di dewasa nanti bentuknya seperti itu, menyeringai bukan begini, itu tidak normal. Ya biasanya ada gangguan, misalnya meningitis atau apa.
di persarapan. Ya, jadi satu-satunya refleks yang harus negatif pada perempuan, pada orang dewasa itu adalah refleks Babinski. Nanti kalau yang ada refleks-refleks lain lagi, nanti diajarkan di keperawatan medikal bedah untuk sistem persarapan. Ya, kalau yang di sini hanya sampai refleks patella, Achilles, Babinski. Tapi Babinski hasilnya negatif. Kalau tadi patella positif, Achilles positif, Babinski negatif. Ya, di tangan uretra. Ya. Nah, posisi uretra itu benar-benar harus ada di bawah sini kan ya. Nah, ada teman-teman yang posisinya itu ada di sini. Itu yang disebut dengan epispadia. Tadi kata Bu Matea ya. Kalau di bawah di sini namanya hipospadia. Gitu ya. Nah, pertama yang diinspeksi apa? Lihat bulu kemaluannya kalau dia dewasa. Ya. Karena tandanya bekerjanya hormon pertumbuhan ya. Itu adalah ketika adanya bulu-bulu di daerah tertentu ya. Berarti mons pubisnya dilihat, kemudian lihat meatus uretranya ya. Mungkin kalau misalnya bisa sekalian diraba apakah ada benjolan, kemudian ada ulkus atau tidak. Pada pasien sipilis itu Anda kan menemukan kayak borok-borok. Gitu. Kemudian di ujung si uretranya biasanya kalau pasien sipilis itu ini kayak ada kropeng-kropeng gitu ya. Nah, itu tidak bagus lah pokoknya dari sisi kulitnya juga. Kemudian pada pasien yang punya penyakit IMS atau infeksi menular seksual, salah satu contohnya adalah gonore, kencing nanah. Biasanya di meatus uretranya itu kayak nanah, kayak cairan kental gitu. Nah, kemudian teman-teman benar-benar harus meraba ya. Kalau pemeriksaan head to toe lengkap itu sebenarnya harusnya seperti itu ya. Nah, tapi biasanya kalau ujian itu tidak kita lakukan, kita hanya menanyakan keluhan ya. Nah, ini skrotum ya, raba testisnya. Testis yang betul itu seperti memang kita kalau meraba biji salak. Ya halus gitu ya gini. Nah, nanti kalau ketika teman-teman meraba si testisnya bagian dalam itu kok kayak gerenjil-gerenjil, kemudian strukturnya nggak benar gitu ya. Kemungkinan ada kanker di daerah testis. Ya, bisa seperti itu juga. Atau misalnya justru testisnya tidak teraba, nggak ada nih di dalam skrotumnya. Adanya di sini yang tadi kita kenal dengan cryptorchidismus ya. Ya. Nah, atau bisa juga terperintil. Jadi kayak itu tuh harus langsung segera dioperasi. Biasanya. Ya kebayang aja ya, kalau ketendang aja sedikit sakitnya luar biasa, apalagi kalau dia ada di bukan tempatnya. Ya, nah seperti itu. Itu yang kalau anus kan kayak memang berkerut-kerut kayak gini. Tapi kalau pas berkerut-kerutnya kemudian ada luka-luka kayak itu disebutnya dengan fisura. Kalau di sininya ada lubang kayak borok gitu ya, kayak lubang, itu namanya fistula ani. Ya, nah seperti itu. Itu untuk genitalia laki-laki. Kemudian selain itu, selain periksa secara inspeksi palpasi, ya yang jelas tidak diauskultasi ya. Kalau untuk ini ya tidak diauskultasi maupun tidak diperkusi. Jadi hanya sampai inspeksi sampai palpasi. Nanti kalau ada kita ketemuin kelainan, biasanya kita rujuk ke ke poliklinik kulit dan kelamin biasanya ya. Perempuan tuh seperti ini. Jadi ini ada labia mayor yang paling besar ya, bibirnya. Kayak kenapa perempuan kok disebutnya bibirnya ada 4 ya? Ada bibir yang ini, yang di mulut, ada yang bibir yang di sini. 1, 2 ini labia mayor. Kemudian ini ada labia minor yang lebih kecil. Nah, di sini tuh ada vagina. Ini anus, ini perineum, ini vagina. Ya. Nah, di vagina itu nanti ada lagi di atasnya itu adalah uretra, tempat lubang kencing, tapi salurannya lebih kecil. Nah, seperti ini. Ini kemudian ini klitoris, kalau ini klitoris, ya. Nah, teman-teman perhatikan labianya itu normalnya itu harusnya ya normal ya, teksturnya juga normal. Kemudian teman-teman perhatikan apakah ada kayak kutil-kutil. Nah, itu yang disebut dengan kutil kelamin atau kondiloma. Ya, itu biasanya juga penyakit infeksi menular seksual. Kondiloma itu. Jadi kita buang benar-benar ya sampai ke akar-akarnya. Karena biasanya suka numbuh lagi kalau tidak bersih gitu ya. Nah, selanjutnya yang terpenting itu kalau di perempuan itu Anda perhatikan keluaran dari vagina. Ya, cairan. Kalau keputihan yang normal tadi sudah Ibu jelaskan, warnanya bening biasa, putih bening biasa, kemudian tidak gatal. Tapi kalau ketika teman-teman melihat seperti yang nasi yang kayak udah basi gitu ya, kayak cairannya tuh gitu, nasi kayak udah basi atau enggak hijau warnanya, kemudian pasien hijau mengeluh gatal dan produksinya sangat banyak, itu hati-hati ada infeksi. Entah infeksi di dalam vaginanya itu sendiri atau justru
infeksi pada rahim bagian atas atau pada organ reproduksi perempuan bagian atas. Seperti salah satu contohnya pada kanker serviks, ya. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan kalau perempuan itu ini ada anus, kemudian ini ada vagina. Ini otot antara anus dan vagina ini yang disebut dengan perineum. Ini biasanya kalau ibu yang habis melahirkan, karena kebetulan seadanya misalnya besar ya kepalanya, ini yang kita sobek perineumnya. Tapi tidak boleh sobeknya itu gini ke arah anus. Biasanya miring ke sini gitu. Nah, kita lihat, perhatikan apakah ada robekan atau tidak. Itu masih nanti sebenarnya di keperawatan maternitas. Tetapi kalau perempuan wajib dilihat ya.